Assalamualaikum Football United, ringan amatiran ala gua hari apa ini? Hari Rabu sore. Jadi di Belanda ini sedang hari libur ya karena Koningsdag atau King's Day di sini. Tapi gua nggak mau bahas King's Day, gua mau bahas soal konferensi pers Ralf Rangnick terkait dengan pertandingan menghadapi Chelsea. Langsung aja ini gue ambil dari manchestereveningnews.co.uk. Di sana sudah dirangkum, akan gue translate, gue rangkum lagi dan akan gue kasih opini seperti biasa. Langsung aja. Ralf Rangnick memberikan komentar soal masalah sisa pertandingan dari Manchester United. Dia berkata, kita punya 4 pertandingan lagi untuk dimainkan. 2 game akan bermain di Old Trafford. Dan kita akan berusaha untuk mendapatkan poin sebanyak mungkin. Kita akan berusaha untuk menang sebanyak mungkin di pertandingan-pertandingan tersebut. Untuk melakukan itu, kita harus bisa bermain di level yang terbaik yang kita bisa. Chelsea itu adalah tim yang bagus, tapi kita tahu kalau kita bisa bermain bagus, mungkin kita punya kemungkinan untuk menang besok. Saya tidak berpikir ini masuk akal sekarang untuk berbicara atau berspekulasi soal Champions League. Kita harus realistis. Bahkan kalau kita menang di sisa 4 pertandingan, ini bukan hanya di tangan kita lagi. Artinya ya, tim kita harus menunggu hasil dari tim lain juga kan. Apa yang ada di tangan kita saat ini adalah bagaimana kita bisa bermain. Bagaimana level dari penampilan kita. Ini sangat penting untuk musim ini dan berusaha untuk bisa finish di peringkat yang terbaik yang mungkin untuk kita capai. Langsung aja gue tanggapin, ya gue setuju sih dengan apa yang dikatakan oleh Ralf Rangnick, terutama 2 pertandingan di kandang menghadapi Chelsea dan menghadapi Brentford. Ini setelah 2 rentetan hasil buruk ya. Menghadapi Liverpool dan juga menghadapi Arsenal, ini betul-betul pembuktian di depan publik sendiri, di depan fans, supporter sendiri di Old Trafford, bagaimana Manchester United ini bereaksi setelah 2 kekalahan tersebut. Menurut gua harus bounce back karena Manchester United selalu bisa bounce back. Cuman untuk melakukan hal tersebut, ya seperti Ralf Rangnick katakan, penampilan harus diperbaiki. Tanpa itu semua tidak mungkin untuk bisa bounce back. Dan tentu saja untuk Champions League, ini sudah jelas dia sudah melempar handuk ya. Artinya sudah, bukan melempar handuk, mungkin realistis. Dan gue juga setuju, artinya sudahlah, fokusnya sekarang bukan tentang Champions League lagi, bukan tentang kemenangan lagi ya. Karena itu sudah tutup pintunya. Sekarang bagaimana untuk memperbaiki penampilan, apa yang bisa dipelajari, apa yang bisa ditingkatkan dari 2 pertandingan sebelumnya, di mana kalau ringan amatiran ala gue melihat sebenarnya sudah ada peningkatan dari bagaimana tim bermain ketika menghadapi Liverpool, lalu menghadapi Arsenal. Mudah-mudahan ini terus naik ya, dan bisa mendapatkan hasil yang baik juga tentunya. Lalu Ralf Rangnick memberikan kabar soal masalah Edinson Cavani. Dikabarkan kalau Edinson Cavani ini harusnya kembali latihan hari Jumat, sehari setelah menghadapi Chelsea. Menurut dokter, dia akan kembali berlatih setelah sebelumnya dia sempat absen cukup lama. Nah, ini salah satu problem di Manchester United. Backup untuk lini depan, untuk Cristiano Ronaldo ini tidak ada yang bisa dengan baik lah memberikan backup. Edinson Cavani pun juga, kalau menurut gue sih, oke, dia bisa kembali hari Jumat, mungkin akan tersedia ketika menghadapi Brentford, tapi tidak lebih ya, dia ini lebih ke untuk menjaga kedalaman skuad. Apakah dia bisa menambah kualitas atau paling tidak membackup dari sisi kualitas untuk lini depan dari Manchester United. Dari pertandingan terakhir yang Edinson Cavani bermain, bukan hanya pertandingan terakhir, dari beberapa pertandingan sebelum dia cedera, gue tidak begitu impress ya, tidak begitu terkesima dengan bagaimana Edinson Cavani ini bermain. Mungkin kondisi fisiknya belum siap betul ya, atau masih dalam adaptasi setelah dia sempat juga cedera lama kan, absen juga kan. Kalau dibandingkan dengan musim lalu, itu menurut gue dropnya musim ini cukup lumayan sih, ringan amatiran ala gue, untuk Edinson Cavani. Dan ini juga salah satu hal yang harus kita cari solusinya untuk musim depan. Artinya lini depan ini harus ada penambahan kualitas, bukan cuma kuantitas saja ya, tapi bagaimana lini depan ini bisa jadi lini yang tajam,
kalau Cristiano Ronaldo masih ada di tim ini, ya paling tidak bisa jadi backup. Sehingga kita tidak terlalu menggantungkan kepada seorang Cristiano Ronaldo yang ketika dia absen atau ketika dia tidak bermain bagus atau ketika dia buntu, ya praktis kita juga buntu secara keseluruhan, secara kolektif. Nah, ini yang menarik yaitu adalah soal kemungkinan akan dimainkannya pemain-pemain muda. Itu sangat memungkinkan, Ralf Rangnick mengatakan demikian ya. Ini untuk Garnacho dan juga beberapa pemain muda lainnya. Kita punya beberapa pemain yang akan tidak bisa tersedia besok. 1 atau 2 masih tanda tanya. Kita masih harus melihat kalau Aaron Wan-Bissaka bisa tersedia atau tidak. Tapi saya sudah pernah memainkan Hannibal ketika menghadapi Liverpool. Ini tentu saja memungkinkan, tapi kita harus bisa secara fair juga ya untuk memilih atau menentukan pemain yang akan tampil. Harus pas berada di momen yang tepat. Tentu saja mereka harus punya kesempatan untuk tentu saja mereka harus punya kesempatan untuk bermain dan juga berperforma dengan baik. Tapi itu harus bisa terjadi di saat yang tepat. Nah, ini disebut juga nggak nih? Oh, belum ya. Untuk pemain muda ya, ini menurut gue sih ya gue sepakat. Artinya, oke, kita harus bisa memberikan semacam kayak menit bermain kepada pemain muda ya. Tapi momennya harus pas. Apakah dikasih starter? Apakah masuk di babak kedua? Babak kedua berapa menit? Karena ini kalau menurut gue ya ringan amatiran akan memberikan efek yang besar bagi para pemain muda ini. Yang harus dihindari dari Manchester United itu adalah pemain muda yang nanti terlalu tinggi ya kan naiknya. Lalu turunnya juga cepat karena bukan hanya dari sisi fisik, bukan hanya dari sisi teknis, tapi yang lebih penting adalah dari sisi mental. Itu dia. Kalau dia terlalu cepat diberi kepercayaan, kalau ringan amatiran ala gue itu kurang begitu bagus kalau seandainya kurang begitu bagus sekali lagi kalau seandainya momennya tidak pas, pemain siap atau tidak, dan itu yang tahu tentu saja manajer beserta tim kepelatihan. Cuman feeling gue besok mungkin akan banyak sih pemain muda yang dimainkan. Cuman apakah akan bermain dari starter atau dari dari ketika pertandingan berjalan, itu yang akan gue nantikan bagaimana ini Ralf Rangnick memutuskannya. Nah, lalu ini kabar soal masalah tim. Update dari tim ya. Ralf Rangnick mengatakan Fred sayangnya masih belum bisa tersedia. Dia mencoba untuk latihan kemarin, tapi setelahnya saya memiliki percakapan dengan dia, dan dengan pemain seperti Fred ini tidak masuk akal dengan cedera otot yang dia alami ya, dan belum pulih betul. Kalau dimainkan tentu saja akan punya resiko untuk kembali cedera. Selain itu, Harry Maguire juga tidak akan tersedia untuk besok. Dia punya masalah dengan lututnya. Dia tidak latihan kemarin dan juga hari ini. Paul Pogba tidak bisa bermain. Luke Shaw tidak bisa bermain. Jadon Sancho ini sakit. Dia punya masalah di tonsil dari kemarin. Dia tidak bisa berlatih hari ini dan tentu saja tidak akan tersedia untuk besok. Kita akan berusaha untuk bermain dengan tim yang terbaik yang tersedia ya. Sekarang kita punya 14 profesional pemain ya, artinya pemain tim utama, dan pemain muda akan tersedia. Mungkin 3 atau 4 pemain akan menjadi bagian dari squad besok. 14 pemain doang, coba ini 11 berarti cuma 3 pemain cadangan dari tim utama. Ini sih kedalaman squad betul-betul luar biasa ya Manchester United. Ya inilah keadaan dari Manchester United saat ini. Sangat-sangat luar biasa sih. Gue masih kaget ini benar-benar baca ini. Gue sambil baca ini by the way seperti biasa ya. Gue artikan sambil gue baca. Gue kaget sih. Jadi cuma 3 pemain cadangan. Dari 3 itu satunya kiper pula kan. Atau jangan-jangan 14 ini termasuk 3 kiper lagi. Wah, kering bener ya. Kedalaman skuadnya. Tentu saja ini kabar bagus bagi para pemain muda untuk bisa dicoba. Cuman sekali lagi, apakah dikasih menit bermain dari awal atau akan diberi kesempatan mulai dari babak kedua? Nah, ini Ralf Rangnick yang akan menentukannya karena dia yang lebih tahu. Kalau seandainya gue lihat sekarang ini Aaron Wan-Bissaka masih tanda tanya, katakanlah dia tidak tersedia, maka Alex Telles dan seorang Diogo Dalot ya di kanan.
Lalu gelandang nih sih menurut gue, Fred tidak ada, masih belum tersedia, maka Scott McTominay dan juga Nemanja Matic. Untuk Jadon Sancho kemungkinan kalau nggak Jesse Lingard ya Marcus Rashford yang akan dimainkan di sana. Cristiano Ronaldo di depan, Bruno Fernandes di kanan, mungkin seorang Elanga. Itu kalau melihat ke tim utama ya, hanya tim utama yang 11 pemain itu. Tapi kalau seandainya mungkin Ralf Rangnick punya pandangan lain untuk memainkan tim mudanya ya dari awal, ini cukup menarik nantinya. Ralf Rangnick juga ditanyakan soal masalah kondisi moral tim. Dia mengatakan tentu saja ketika hasil tidak bagus, kita kalah di 3 dari 4 pertandingan terakhir, moralnya, energi dan juga energi ya di locker room atau dressing room ini tidak cukup bagus. Tapi kita harus tetap bisa perform. Ini adalah kenapa kita dibayar. Wah, disinggung juga ya. Ini sampai luar biasa kalau sampai dia bilang, ya kita harus tetap bisa perform dong karena kita dibayar untuk itu. Wah, berarti ini luar biasa menurut gua keadaan dressing room dari Manchester United. Ini ringan amatiran ala gua. Ini sangat penting bagi para pemain untuk mengetahui manajer baru akan datang untuk bisa menunjukkan kita bisa mengalahkan tim seperti Chelsea. Ini adalah pekerjaan kita. Ini kenapa orang tiap pemain harus melakukannya, harus berusaha untuk memenangkan pertandingan tersebut. Ini adalah hal yang telah kita siapkan sebelum, ya kurang lebih demikian ya. Jadi ini dia sudah bekerja, tim ini sudah bekerja, sudah berlatih mempersiapkan untuk bisa mengalahkan Chelsea. Cuman kalau gua rangkum sih kondisi moral tidak cukup ya, masuk akal sih. 3 dari 4 pertandingan terakhir kita kalah. Sampai Ralf Rangnick sampai menyinggung kita ini dibayar untuk bisa berperform bagus. Ini luar biasa menurut gua sih. Kalau pemain profesional tidak perlu ya di seperti ini kan, kurang lebih demikian. Cuman ya mungkin keadaan dari dressing room sedemikian jelek mungkin ya, atau kondisi moralnya tuh lagi benar-benar jatuh bener ini skuad Manchester United. Bagaimana cara menaikkannya? Hanya satu cara sih menurut gue, kemenangan itu saja. Dan ini hal terakhir ya adalah soal masalah musim panas. Kegiatan transfer di musim panas nanti bagaimana? Kurang lebih demikian ya. Ini dijawab oleh Ralf Rangnick. Tentu saja akan lebih baik kalau kita bermain di Champions League musim depan. Tapi ini juga bisa jadi efek ya, atau akan memberikan efek kepada tim lain. Ini bukan hanya masalah bagi Manchester United. Contohnya perbaruan kontrak dari Bruno Fernandes. Ini tentu saja ini menunjukkan kalau Manchester United ini masih atraktif, masih klub masih menarik ya, klub yang menarik bagi pemain-pemain lain. Kurang lebih demikian. Dia memberi contoh dengan ini loh, Bruno Fernandes saja masih mau tanda tangan kontrak baru kan, sekalipun masih belum jelas kondisi tim pada saat itu, siapa manajernya, bahkan apakah bermain di Champions League atau tidak. Ditambahkan oleh Ralf Rangnick dengan manajer baru, gaya baru, ini akan tentu saja sangat menarik ya, klub yang akan sangat menarik. Dan saya tidak sabar untuk membantu Erik dan juga orang-orang lain di klub untuk bisa mengeluarkan hal yang terbaik dan juga merubah seluruh gaya dari Manchester United untuk musim depan, supaya Manchester United bisa balik lagi menjadi top klub. Nah, ini ya sepakat sih gue. Memang dari sisi lain ya, dari sisi Champions League, kita tidak bermain di Champions League. Ini untuk pemain baru, tentu saja beberapa pemain yang mungkin mereka ingin supaya bermain di Champions League dengan timnya, ketika Manchester United berusaha untuk mendekati, ini akan jadi satu faktor yang kurang menarik. Tapi di sisi lain, menurut Ralf Rangnick, ya Manchester United tetaplah Manchester United, klub yang atraktif, klub yang menarik, apalagi dengan manajer barunya. Dan menurut gua sih lebih ke, ya ada sisi positif, kita tidak main ke Champions League. Artinya nanti pemain yang datang adalah pemain yang dibutuhkan oleh Erik ten Hag, yang mau membangun tim lagi bersama dengan Erik ten Hag, mau membawa kembali Manchester United, mau mengangkat Manchester United ya musim depan ini untuk bisa kembali lagi ke top klub, mau kerja. Jadi kalau gue bayangkan, ini hanya asumsi gue ya, atau ya ngobrol ringan atau amatiran gue. Kalau seandainya kita sudah bermain di Champions League, tentu saja ada penumpang, mungkin penumpang gelap
dalam tanda kutip seperti itu ya, penumpang gelap yang oke, kita sudah bermain di Champions League, dia pemain akan tetap punya value, tetap tenar di sosial media dan lain-lain. Tapi ketika kita tidak sana, kita tidak ada di Champions League, ada kemungkinan pemain ya mau tidak mau ketika datang di Manchester United dan dia setuju untuk bergabung di Manchester United, ya dia punya kewajiban untuk mengangkat Manchester United. Karena ini akan sangat berpengaruh bagi klub dan juga bagi karir pemain itu sendiri, terutama pemain-pemain yang ingin ya bermain di Champions League tapi mereka tertarik untuk datang ke Manchester United. Artinya ya musim depan mau tidak mau mereka harus bisa mengangkat Manchester United supaya bisa musim setelahnya ya atau di akhir musim berada di posisi Liga Champions. Mereka harus bisa kerja keras di situ. Dan tentu saja faktor dari Erik ten Hag sebagai manajer baru nantinya ini juga, gue sepakat dengan Ralf Rangnick, ada peran di sana. Kalau pemain merasa dia bisa cocok dengan bermain dengan Erik ten Hag ya, sekalipun mungkin Manchester United tidak bermain di Champions League musim depan, tapi karena mungkin beberapa pemain suka dengan gaya permainan atau gaya melatih, skema, sistem, filosofi dari seorang Erik ten Hag ini, ya bisa jadi mereka tetap tertarik untuk datang ke Manchester United. Kurang lebih demikian konferensi pers Ralf Rangnick terkait pertandingan antara Manchester United menghadapi Chelsea ya. Ini sepertinya akan banyak kejutan besok. Kejutan bukan hasil, gue nggak tahu apakah hasil kita menang kalah atau seri, nggak tahu. Maksud gue keadaan tim ya, karena banyak yang absen. Mungkin akan banyak pemain muda yang akan mencicipi Old Trafford. Kalau secara ringan amatiran gue sih sangat penasaran sama pemain yang namanya Garnacho. Apakah dia main besok? Bagaimana menurut teman-teman? Siapa yang harus dimainkan? Drop di kolom komen. Jangan lupa like, sholat, dan juga subscribe. Lancar-lancar terus ibadah puasanya yang sudah mendekati akhir dari bulan Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.